Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Angga Dwi Studio. Oke teman, kali ini kita akan lanjutkan materi terkait framework PHP kode igniter 4 yang kemarin kita telah selesai eh, persiapan instalasinya ya. Oke teman, kali ini langsung aja. Kali ini apa yang ingin dipelajari? Yang dipelajari adalah untuk setting awal. Kita lanjutkan setting awal dari kode igniter 4-nya, nanti setting ke connect ke database ya. Sama nanti kita akan belajar CRUD-nya ya. Jadi CRUD itu adalah create, R-nya itu read, terus U-nya itu update, D-nya itu delete. Jadi intinya proses menambah, terus mengupdate, menghapus, sama mengupdate, menghapus, menambah, dan ya menampilkan data. Ya, benar CRUD. Oke teman, sambil kita belajar cara prosesnya di dalam C4 ya. Oke, kita langsung aja. Oke, jadi teman ini kemarin tampilannya seperti ini ya. Jika kita sudah selesai berhasil menginstal kode tempat ini, masih project awalnya ya, project kosongnya. Terus kita juga jangan lupa persiapkan buka di PHP MyAdmin. Jadi nanti kita buat database baru teman ya. Oke, misal oke, yang pertama kita buka file projectnya dulu ya di Visual Studio Code. Oke, ini aku jelasin dikit ya terkait struktur dari folder C4 ini ya. Jadi uh, untuk project C4 ini, folder yang sering digunakan itu adalah di folder app ini ya. Dimana folder app ini ada beberapa folder penting, yaitu di bagian config. Ini biasanya digunakan untuk konfigurasi, nanti uh, kebanyakan digunakan untuk membuat routers atau URL kita ya. Jadi yang ngatur halaman kita nanti di sini. Terus untuk ini untuk config ya. Terus kemudian controller. Nah, ini jadi kita nanti akan sering berurusan dengan controller ini ya. Kita membuat controller untuk ini teman ya, proses eh, ngatur logic kita ya. Terus habis itu sama di model ya. Di model, jadi ini nanti hubungannya model itu hubungannya dengan data yang ada di database. Nah, ini merupakan CCI4 ini merupakan konsep MVC ya. Jadi M-nya itu model, jadi dia berhubungan dengan uh, data atau database ya. Terus view, ini view. Jadi dia berhubungan dengan tampilan halaman kita ya, halaman website kita ya. Terus C-nya itu controller. Jadi nanti yang hubungan dari model sama view nanti yang ngatur controller. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada ya. Kalau satunya nggak ada, maka halaman kita tidak akan nampil. Gitu. Ya bisa sih. Kita minimal yang nggak, yang harus ada itu controller sama view ya. Untuk model ini nggak harus sih, karena mungkin kita nggak perlu menggunakan database ya. Jadi mungkin cuman menampilkan data. Jadi yang perlu ada itu controller sama view ya, yang wajib ada. Kalau enggak ya, ya nggak nampil nanti. Ya, cuman ya. Ya sebenarnya bisa sih kalau cuman controller aja. Yang paling penting controller. Itu tuh ya. Oke. Nah, selanjutnya folder views nanti ya digunakan untuk tampilan kita ya. Ini jadi halaman welcome
message ini yaitu halamannya ini teman. Mana tadi? Oh, ini halaman ini, halaman welcome ini. Ya. Terus apa lagi? Nah, kemudian ada folder ini ketutup. Ini ada folder public ya. Public. Folder public ini tujuannya untuk apa? Nah, folder public ini merupakan folder yang diakses oleh website kita ya. Jadi C4 ini dia mempunyai sebuah folder publik di mana folder publik ini biasanya digunakan untuk menyimpan sebuah aset ya. Aset itu contohnya seperti logo atau CSS eksternal, JS eksternal kayak library, contohnya Bootstrap ya. Bootstrap nanti kita kan menggunakan Bootstrap untuk sebagai framework tampilannya. Jadi nanti Bootstrap itu kita masukkan di folder public ini. Kenapa ditaruh di folder public? Karena folder public ini nanti bisa diakses dalam browser ya. Jadi kalau misal kita nyimpennya itu nggak di folder public, misal di view atau di mana, ini nggak bisa diakses melalui browser karena dia masuknya itu ya kayak sebagai internalnya ya. Jadi ini yang diizinkan untuk diakses itu file yang ada di public gitu ya. Oke, ya mungkin itu sih. Yang lainnya ini readable ini untuk melihat log ya. Jadi bisa di sini di readable log untuk mengecek error kita. Nah, terus ini komposisinya Composer. Nah, kemudian yang paling penting ini teman ya, INV ya. Nah, INV ini tugasnya untuk nanti kita bisa konfigurasi terkait database kita ya, database kita, koneksi database kita sama URL. Jadi intinya INV ini untuk konfigurasi environment-nya ya. Environment itu ya kayak apa ya? Environment itu kan kayak lingkungan. Intinya settingan dari project kita itu dibuat seperti apa gitu ya. Oke, jadi langkah awal kita copy ini ya INV-nya, terus kita paste. Nanti akan ada copy gini, terus kita rename aja temen ya. Kita rename, kopinya dihilangin, terus di awalnya itu dikasih titik INV. Nah, ikonnya nanti akan berubah menjadi kayak gear gini ya, setting gini ya. Nah, kemudian ini kita aktifkan di CI environment. Jadi kalau di pagar ini ya dia berarti di komen. Jadi dia kodenya nggak dijalankan. Oke. Nah, untuk settingan CI environment production itu digunakan ketika kita mau deploy atau kita sudah mengupload file kita ini di server ya. Jadi untuk mode production ini nanti kalau misal website kita mengalami error itu tidak akan mengeluarkan pesan error ya. Jadi mungkin dia ada halaman ups ada terjadi kesalahan gitu aja. Cuman kalau kita ubah menjadi development maka nanti ketika kita ngoding terus kita jalankan ada proses error nanti akan dijelaskan errornya itu mana aja sih yang salah kayak misal query-nya salah atau mungkin codingan kita salah, kurang titik koma atau yang lain-lain. Jadi development ini bertujuan untuk debugging atau kita mencari suatu permasalahan pada kode kita jika kita sedang melakukan pembuatan aplikasi atau kita proses coding ya. Jadi disarankan untuk mode development ini ketika aplikasi masih di laptop kita, masih di lokal. Itu temennya. Nah, terus yang kedua kita aktifkan setting ini temennya, base URL ya. Nah, ini kita samakan sama yang ini. Nah, ini base URL kita ya. Base URL itu apa? Yaitu halaman utama kita ya. Alamat utama kita yaitu ini untuk mengakses home-nya ya. Ini halaman utamanya.
Oke, kita copy aja teman ya, taruh di sini. Oke, kemudian kita save. Nah, terus, nah ini database kita. Nah, ini kan masih di komen. Kita aktifkan aja komennya. Bisa di blok, kemudian kontrol tanda tanya. Kalau menggunakan VS Code bisa nggak? Nggak bisa, harus hapus manual teman. Oke, kita hapus kode agarnya ya, atau hashtag namanya ya. Oke, gini ya. Jadi ini hostnya localhost ya, karena kita mengenal exam, terus database-nya ini nanti kita buat dulu ya database-nya ya. Database-nya kita buat baru new ya. Kemarin teman jika belum tahu gimana cara mengoperasikan PHP silakan teman cek video saya sebelumnya yang terkait PHP MyAdmin ya. Jadi saya sedikit menjelaskan terkait PHP admin. Oke. Oke, kita lanjut. Ini membuat apa ya? Misal nama database-nya warung gitu ya. Nanti kita isinya makanan gitu aja ya. Apa ya, sambil puasa kita ngoding nanti terkait makanan, nggak apa-apa. Itu buat referensi kita berbuka. Oke. Oke, warung ya. Jadi kita telah membuat database warung. Ini masih kosong. Tabelnya masih belum ada. Oke. Kita edit yang C4 ini menjadi warung. Jadi database-nya kita samakan. Terus untuk username-nya root, terus password-nya ini dikosongin aja. Karena ini default dari localhost examnya ya, examnya. Jadi teman kalau nanti udah diupload di server, nanti pasti kita punya username sama password database server kita masing-masing ya. Jadi nanti kalau misal diupload di hosting, jadi nanti kita dapat username dan passwordnya dari hostingnya itu. Jadi kita tinggal dirubah aja gitu ya. Nanti database kita ini yang di lokal ini, yang di exam ini bisa kita ekspor, terus kita upload di server seperti itu teman ya. Untuk proses uh, di server, tapi mungkin nanti dulu ya untuk proses server itu terakhir kalau misal kita sudah selesai ininya aplikasi aplikasi kita itu udah cukup lah untuk bisa di upload di server agar semua orang itu bisa mengakses. Kalau masih di lokal ya yang bisa akses cuma kita aja, karena yang punya akses masih di laptop kita aja seperti itu. Oke, ini sudah selesai sih. Ini koneksi database-nya seperti ini ya. Untuk portnya tetap, ininya tetap. Yang dirubah cuma database sama passwordnya aja ya. Oke. Jadi ini mungkin ya masih belum apa-apa ya, masih belum error karena kita belum ini ya, kita belum mengkoneksikan ke database, cuman settingnya aja. Oke. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita eh, ketahui lagi? Ini udah INV. Nah, sekarang mungkin saya jelaskan dikit terkait alurnya sebelum kita melanjutkan ke materi sebelumnya. Nah, jadi saya jelaskan bagaimana tampilnya halaman ini, ya. Oke, ini konsep dari MVC-nya itu ya. Oke, jadi yang pertama kita cek di controller ya. Ya, oke. Nah, ya ini kontrolnya. Terus, oke, mulai dari halaman dulu ya. Oke, ini close dulu. Nah, jadi ini merupakan suatu halaman website kita. Ini halaman utama ya, contohnya halaman welcome. Halaman welcome ini contoh CSS-nya halaman welcome. Nah ini ya, kalau kalau pengen
tahu ini memang halaman welcome, coba saya edit ya. Ini welcome Angga. Nah, sebelum kita refresh yang ada di sini, kalau berubah berarti, nah dia kan berarti halamannya ya, file halamannya, halaman view-nya lah, view-nya. Nah, dia gimana bisa nampil? Nah, jadi nanti pertama kita kalau misal membuat halaman baru di C4 itu pertama kita harus membuat file halaman di mana nanti letaknya harus di folder view ya, di luar sini, atau kita membuat folder baru juga bisa. Misal kita pengen mengelompokkan kodenya ya. Nah, untuk filenya ini kita wajib menggunakan ekstensi .php ya. .php, terus untuk namanya bebas sih, bebas. Yang penting kalau misal dua kata, kita nggak boleh menggunakan spasi, harus menggunakan underscore. Nah, ini contoh halaman yang sudah jadi contohnya karena halaman ini ya. Jadi proses awalnya kita membuat view-nya terlebih dulu. Oke. Nah, setelah itu kita menuju ke controller tentunya. Nah, controller ini bawaannya yaitu home. Untuk yang base controller ini settingan dari bawaan dari ini ya C4-nya. Jadi ini nggak boleh dirubah-rubah. Yang boleh dirubah itu yang home PHP. Jadi si home ini dia kayak mereplika atau mewarisi ke settingan dari base URL. Karena dia di home ini jadi dia merupakan sebuah kelas ya. Kelas. Jadi kalau C4 ini kode bahasanya itu menggunakan berbasis objek. Cuman teman nggak perlu pusing itu apa, teman bisa skip aja, atau mungkin kalau pengen tahu silakan teman-teman belajar sendiri ya untuk terkait pemrograman berbasis objek PHP ya. Jadi ada istilahnya kelas, terus extend itu tingkat menengah ya, menengah sampai ke mahir ya, bukan pemula lagi. Cuman karena kita pemula ya ini abaikan, yang penting kita tahu aja betulnya. Oke, jadi di controller home ini, nah settingannya seperti ini untuk awalnya. Jadi nanti kalau misal kita membuat controller baru, nanti adanya ya ini fungsi indeks ya. Jadi tiap controller dia kan berupa kelas ya. Nah di dalamnya ini ya, di dalam setelah kurung kerawal ini ya, di tempatnya ini ada fungsi. Jadi controller itu sebenarnya isinya beberapa fungsi-fungsi ya. Jadi bisa diartikan satu controller bisa digunakan untuk beberapa fungsi. Nah, ini contohnya untuk fungsi indeks. Awalnya memang biasanya fungsi yang umum yang pertama itu adalah fungsi indeks. Nah, fungsi indeks ini dia memiliki perintah return view welcome page. Jadi dia ini bertugas untuk mengembalikan atau mengembalikan ya, bisa return bisa echo ya. Jadi dia kalau echo berarti dia akan menampilkan. Kan echo kan kita bisa menampilkan. Kalau return dia juga bisa uh, menampilkan sama memberikan nilainya ya. Jadi ini return view. View terus welcome message-nya apa? Nah, welcome message ini adalah halaman kita ini ya. Nah, untuk penulisannya kita nggak perlu menuliskan .php gini ya. Jadi cukup namanya aja. Jadi ini dia setting mengatur nanti ketika fungsi ini dijalankan, dia akan menampilkan halaman welcome message. Nah, seperti ya. Mana teman-teman? Apakah ada yang bingung? Mungkin lanjut lagi ya. Nanti teman kalau ada yang bingung silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kita bisa jelasin di next video. Oke, setelah kita membuat fungsi, terus kita
tujukan untuk fungsinya itu menampilkan halaman home ya. Nah, kemudian setelah kita mengatur controller dan view-nya itu sudah kita gabungkan, nah untuk mengakses ini kita setting lagi yang namanya routes ya. Nah, routes itu ada di sini, config, terus kita cari namanya routes. Nah, routes ini ya. Nah, ini. Jadi ini untuk awalnya itu udah disediakan ya, karena ya yang digunakan yang awal nih. Dia ini jadi routes ini tujuannya untuk membuat suatu URL kita ya, agar bisa uh, diakses untuk controller tadi. Jadi kita membuat URL baru. Ini slash ya, kalau slash ini berarti dia home. Ini ya, jadi dia kayak awalan kita, jadi tanpa perlu dikasih URL slash apa. Jadi kita ngaksesnya langsung gini ya untuk halaman utamanya, halaman awalnya. Oke, jadi ini artinya apa? Jadi kita membuat URL ini ya, URL home slash terus get ini merupakan sebuah metodenya ya. Untuk URL halaman itu biasanya kita menggunakan get. Nah, untuk ini sebuah metodenya, metode request protokol HTTP ya. Untuk HTTP ini uh, gitu ya, mungkin kalau misal salah mohon maaf teman, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini ada tipe metodenya. Jadi ada get, post, put, sama delete. Nah, untuk get ini ya biasanya untuk menampilkan data. Untuk yang post itu biasanya untuk nanti kita berhubungan dengan form ya. Form kita misal untuk menambah data di database. Sama yang put itu untuk biasanya untuk mengupdate. Terus sama delete untuk menghapus data. Karena kita hanya menampilkan halaman, jadi kita menggunakan get ya teman ya. Nah, terus ini untuk parameter yang kedua, jadi caranya tinggal kita langsung aja ketik $routes, terus kita akses panah get ini ya. Ini tuh di routes ini punya fungsi yang namanya get. Ini bawaan dari CI-nya ya. Terus yang pertama kita isikan URL kita, parameter kemudian koma. Nah, ini kita tulis ini teman ya, controller kita ya. Nah, jadi kita ingin menampilkan dari URL ini, apa yang ingin ditampilkan? Kita ingin menampilkan ini ya, fungsi index ini. Karena fungsi index dia memiliki halaman view, halaman welcome maksudnya ini. Jadi ya kita tinggal arahkan aja. Ini home, nah ya kan counter kita kan home, kemudian titik dua titik dua ini maksudnya mengarah ke fungsi mana kita akses controller home, kemudian ingin mengakses fungsi index. Ya, misalnya ini kita ganti ini dulu ya, ini dulu. Oke, fungsi index. Ya udah, jika dijalankan kan menjadi tampilan seperti ini. Nah, misal saya ganti ini ya, saya ganti ini bukan index, misal welcome. Nah, kan welcome. Di sini kan masih indeks. Kalau misal karena saya ganti ini harusnya kalau kita refresh nanti akan error ya. Ya. Dia errornya controller method not found index. Jadi dia tidak menemukan fungsi index ya teman ya. Karena ya memang nggak ada di control ini, adanya fungsinya welcome. Kalau misal kita ganti welcome, kita copy ya tadi ya. Nanti harusnya dia tampil datanya karena dia menemukan fungsinya seperti itu teman ya. Nah, terus untuk ini bisa kita ganti, misal kita ganti welcome gitu ya. Jadi ini URL terserah kita ingin menambahkan apa ya. Yang penting untuk URL itu aturannya yang sering saya gunakan ya. Kita jangan menggunakan underscore ya. Untuk dua kata mungkin baiknya itu menggunakan camel case. Camel case ini maksudnya ya
misal dua kata. Kata pertama itu menggunakan huruf awalnya kecil ya. Untuk dua kata misal welcome page. Jadi gini aja temennya. Jadi welcome terus dia page. Jadi menggunakan format camel case ya. Atau kalau nggak pingin gitu ya kita menggunakan dash aja atau main ya. Misal page gini. Karena URL kita ya. Oke, jadi kita misal rubah gitu, ini kita akses. Nah, ini coba kita akses ya. Nah, dia akan error tidak ada karena kita sudah merubah routesnya menjadi welcome page. Nah, misal kita tambahkan, tinggal kita tambahkan slash welcome page. Nah, dia akan nampil karena router yang kita buat adalah welcome page. Kalau misal welcome page harusnya juga bisa sih. Jadi ini URL yang kita buat ya. Jadi terserah kita namanya apa. Nggak perlu. Nah, dia tampilkan. Oke, mungkin sampai sini dulu tentunya untuk tutorial CI 4 untuk yang awal. Jadi kita masih setting-setting aja dulu sama pengenalan dikit terkait struktur aturan membuat aplikasi di CI4. Oke teman, terima kasih telah menonton sampai akhir. Mungkin jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya teman. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.